Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini perkenalkan, nama saya Slamet Trianto dari Manajemen PJJ, mata kuliah Perekonomian Indonesia, dengan nomor induk mahasiswa 22020101187 dan dosen pengampu Bapak Oktavian Cahya Dwi Hardin SM MM. Sini saya akan menjawab atau memilih materi soal UAS. Kebetulan saya memilih soal yang B, di mana nomor B itu dari 4 sampai 6. Baiklah, saya akan membahas masalah yang nomor 4. Di soal jelaskan hubungan antara Bursa Efek Jakarta atau BEJ, Bursa Efek Surabaya BES, dan Bank Indonesia BI dalam konteks pasar modal. Hubungan antara Bursa Efek Jakarta BEJ, Bursa Efek Surabaya BES, dan Bank Indonesia BI dalam konteks pasar modal di Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang A, Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau BES, BEJ dan BES pada awalnya Indonesia memiliki dua bursa efek utama, yaitu BEJ, Bursa Efek Jakarta, dan BES, Bursa Efek Surabaya. BEJ lebih berfokus pada perdagangan saham, sementara BES lebih banyak memperdagangkan obligasi dan instrumen derivatif lainnya. Berikutnya, penggabungan BEJ dan BES itu pada tahun 2007. Kedua bursa ini digabung menjadi satu entitas, yaitu Bursa Efek Indonesia atau BEI. Penggabungan ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi, memperluas pasar, dan meningkatkan likuiditas perdagangan efek di Indonesia. Dengan penggabungan ini, seluruh kegiatan perdagangan efek di Indonesia kini dilakukan di BEI. Untuk yang B, Bank Indonesia atau BI, peran BI dalam pasar modal. Bank Indonesia atau BI adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan kelancaran sistem pembayaran. Meskipun BI tidak secara langsung mengelola pasar modal, kebijakan moneter dan suku bunga yang ditetapkan oleh BI memiliki dampak signifikan terhadap pasar modal. Nah, itu kebijakan moneter. Di antaranya suku bunga acuan atau BI menentukan suku bunga acuan yang memperoleh suku bunga pinjaman dan deposito di perbankan. Perubahan suku bunga ini mempengaruhi keputusan investasi di pasar modal. Suku bunga yang lebih rendah cenderung mendorong investasi di pasar modal karena biaya pinjaman lebih murah dan rentum dari investasi di pasar uang lebih rendah. Untuk berikutnya, inflasi dan likuiditas. BI juga berperan dalam mengendalikan inflasi dan likuiditas dalam perekonomian. Tingkat inflasi yang terkendali dan likuiditas yang memadai dapat menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi investasi di pasar modal. Berikutnya itu pengawasan sistem keuangan BI bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bertugas mengawasi sistem keuangan termasuk perbankan dan pasar modal untuk memastikan stabilitas dan kepercayaan investor. Untuk soal nomor 5, disuruh menjelaskan strategi apa yang sudah diterapkan di negara Indonesia untuk meningkatkan ketahanan pangan. Negara Indonesia telah menerapkan berbagai strategi untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan fokus pada peningkatan produksi, diversifikasi pangan, pengembangan teknologi pertanian, serta penguatan sistem distribusi dan akses pangan.
Berikut ini ada beberapa strategi utama untuk meningkatkan ketahanan pangan di Indonesia. Yang nomor satu atau A, peningkatan produksi pertanian. Di antaranya itu ada intensifikasi pertanian. Itu meningkatkan produktivitas lahan pertanian melalui penggunaan bibit unggul, pupuk, dan teknologi pertanian modern. Untuk berikutnya, ekstensifikasi pertanian. Membuka lahan baru untuk pertanian termasuk melalui program transmigrasi dan pemanfaatan lahan tidur. Yang berikutnya, pengembangan infrastruktur. Pembangunan dan memperbaiki irigasi, jalan tani, dan fasilitas penyimpanan untuk mendukung produksi pertanian. Untuk yang B, diverifikasi pangan. Di antaranya itu ada promosi tanaman lokal, mendorong tanaman dan konsumsi tanaman lokal yang kaya gizi seperti ubi, singkong, sorghum, dan sagu sebagai alternatif beras. Yang berikutnya pengembangan produk olahan, mendukung industri pengolahan pangan untuk menciptakan produk olahan dari bahan pangan lokal, meningkatkan nilai tambah dan memperluas pasar. Untuk yang C itu pengembangan teknologi pertanian. Itu diantaranya riset dan inovasi, meningkatkan riset pertanian untuk menghasilkan teknologi baru, varietas unggul, dan teknik budidaya yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Mekanisme pertanian itu mengintroduksi dan menyebarkan penggunaan alat dan mesin pertanian untuk meningkatkan efisiensi produk dan mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual. Untuk yang D, itu penguatan sistem distribusi dan akses pangan. Itu banyak, ada beberapa, saya contohkan. Jaringan distribusi, itu mengembangkan jaringan distribusi pangan yang efisien untuk memastikan ketersediaan pangan di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Terus stabilitas harga pangan, itu peran pasar itu dan penyimpanan cadangan pangan untuk menjaga stabilitas harga pangan dan menghindari gejolak harga. Untuk yang berikutnya itu pemberdayaan petani. Pelatihan dan penyuluhan, itu memberikan pelatihan dan penyuluhan kepada petani tentang produk pertanian yang baik, manajemen usaha tani, dan akses ke pasar. Terus usaha atau kredit usaha rakyat atau KUR, menyediakan akses ke pembiayaan dengan bunga rendah untuk petani dan usaha kecil menengah di sektor pertanian. Itu yang berikutnya atau F, perlindungan lingkungan dan keberlanjutan. Di antaranya itu pertanian berkelanjutan, menerapkan praktek pertanian yang berkelanjutan untuk menjaga kesuburan tanah, konservasi air, dan keanekaragaman hayati. Terus berikutnya pengendalian perubahan iklim, mengembangkan strategi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim untuk melindungi sektor pertanian dari dampak buruk maupun iklim. Oke, untuk soal nomor 6, di situ bagaimana pendekatan dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi jangka panjang untuk masa ketahanan pangan. Baik, di sini pendidikan dan pemberdayaan masyarakat merupakan solusi jangka panjang yang efektif untuk mengatasi masalah ketahanan pangan karena mereka berfokus pada peningkatan kapasitas, pengetahuan, kemandirian, dan masyarakat. Berikut adalah beberapa cara bagaimana pendidikan dan pemberdayaan masyarakat dapat berkontribusi. Di antaranya yang umpamanya pendidikan pertanian, itu perlu pelatihan teknis, sekolah lapangan, terus kurikulum pertanian di sekolah. Terus yang B, peningkatan kesadaran gizi. Itu ada pendidikan gizi, terus kampanye publik, dan sebagainya. Terus yang C, pemberdayaan ekonomi. Kalau itu perlu ada akses pembiayaan, terus ada pengembangan keterampilan, terus ada dukungan dari pasar. Tentunya sangat besar itu dukungan dari pasar.
Terus yang berikutnya adalah penggunaan teknologi dan inovasi. Itu ada adopsi teknologi, terus ada riset dan pengembangan. Terus yang itu penguatan kelembagaan. Itu kita ada kelompok tani, ada koperasi, pelestarian lingkungan, ada pertanian berkelanjutan, ada pengelolaan sumber daya alam. Oke, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.